Revaldo yang dikenal lewat perannya sebagai Rangga dalam sinetron Ada Apa Dengan Cinta kembali berurusan dengan hukum karena kasus narkoba. Revaldo ditangkap polisi pada Senin 24 Agustus 2026 sekitar pukul 5 sore. Penangkapan dilakukan di sebuah apartemen di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Polisi Nasriyadi menyatakan Revaldo resmi ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani pemeriksaan kesehatan. Dari penangkapan ini polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya perangkat hisap sabu, 2 bungkus plastik diduga berisi sabu, serta obat psikotropika seperti Xanax dan Alprazolam. Hasil tes urin Revaldo dinyatakan positif mengandung narkotika dan psikotropika. Polisi telah mengantongi identitas penyuplai narkoba. Atas kasus ini Revaldo dijerat dengan pasal 609 KUHP Undang-Undang Psikotropika serta Permenkes nomor 14 tahun 2025. Yaitu seorang public figure atau kita bisa katakan seorang aktor berinisial RF. Dari tangan yang bersangkutan dapat disita oleh anggota kami yaitu beberapa perangkat menggunakan narkoba seperti ada bom, ada pipet, ada korek api yang dimodifikasi dan ada 2 bungkus plastik yang indikasi berisi sabu dan 2 obat yang ada psikotropikanya seperti Xanax dan satunya Alprazolam. Nah, setelah kita lakukan penyitaan dan penangkapan yang bersangkutan, kita bawa ke Mapolres Jakarta Barat, tepatnya di Satuan Narkoba untuk tes urin. Hasil tes urinnya positif mengandung narkotika dan psikotropika. Kita tidak berhenti di situ saja, kita terus sampai saat ini sudah mengantongi penyuplai atau yang memberi atau yang menjual narkotika tersebut ke saudara RF. Penangkapan ini menambah daftar panjang catatan keterlibatan Revaldo dalam kasus narkoba. Sebelumnya ia pernah ditangkap pada 2006, 2010 dan kembali ditangkap pada 2023. Tim Liputan Berita Nasional TV. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap aktor Revaldo Vivaldi. Penangkapan dilakukan pada Senin 24 Agustus 2026 sekitar pukul 17:30 di sebuah apartemen kawasan Bintaro Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai ada transaksi narkotika di apartemen tersebut. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan mengamankan Revaldo di lokasi. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya 3 plastik klip bekas pakai sabu, 3 alat isap atau bong, 3 pipet, serta 2 korek api yang telah dimodifikasi. Polisi juga menemukan setengah butir Alprazolam, setengah butir Xanax, dan 2 kotak penyimpanan. Barang-barang ini ditemukan termasuk di rak sepatu tempat Revaldo menyimpan barang pribadinya. Dalam pemeriksaan awal, Revaldo mengaku mendapatkan sabu melalui pemesanan secara daring. Ia mengaku membeli sabu seberat setengah gram dengan harga Rp650.000 dibayar melalui transfer bank. Revaldo beserta seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga melakukan uji laboratorium terhadap sampel darah dan urin. Hasil tes urin menunjukkan Revaldo positif mengonsumsi narkotika dan psikotropika. Penyidik masih mendalami kasus dan memburu pihak yang diduga menjadi pemasok narkotika. Penangkapan kali ini menjadi keempat bagi Revaldo dalam kasus narkoba. Sebelumnya ia ditangkap pada 2006 karena memiliki sabu, ganja, dan ekstasi. Revaldo kemudian kembali ditangkap pada 2010 karena membawa sabu seberat 50 gram. Dalam kasus ini Revaldo divonis 7 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Revaldo kembali ditangkap pada Januari 2023. Kini, untuk keempat kali Revaldo kembali berhadapan dengan hukum dalam perkara narkotika dan psikotropika. Dan kita dapatkan bahwa transaksi itu ada di wilayah Bintaro, Jakarta Selatan. Kemudian tim bergerak ke sana, tepatnya di salah satu apartemen. Itu kita mendapatkan informasi dan kita langsung melakukan penangkapan di
sasaran. Kita berhasil mengamankan seorang terduga pelaku yang menggunakan narkoba dan psikotropika, yaitu seorang public figure atau kita bisa katakan seorang aktor berinisial RF. Tim Liputan Berita Nasional TV. TNI dan Polri menggelar patroli terpadu gabungan pada Kamis malam 27 Agustus 2026 hingga Jumat dini hari 28 Agustus 2026. Kegiatan ini melibatkan Gartap 1 Jakarta, Kodam Jaya, dan Polda Metro Jaya. Sebanyak 148 personil gabungan dari unsur TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, Gartap 1 Jakarta, serta Polda Metro Jaya diterjunkan dalam patroli. Patroli difokuskan pada sejumlah objek vital dan lokasi strategis di wilayah Jakarta. Petugas memantau perkembangan situasi keamanan sekaligus mengantisipasi potensi gangguan. Kegiatan ini menjadi bentuk sinergi TNI Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Koordinasi antar unsur terus dilakukan selama patroli. Selama patroli berlangsung, seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan lancar. Situasi di sejumlah titik yang dipantau juga terkendali, aman, dan kondusif. TNI menegaskan komitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas keamanan dan memastikan kondisi ibu kota tetap aman. Mahendra Dewananta, Berita Nasional TV. Pada Jumat pagi 28 Agustus 2026, personil gabungan TNI dan juga Polri melakukan penjagaan di kawasan belakang gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Penjagaan dilakukan mulai dari area Menara BNI hingga pintu belakang kompleks DPR RI. Sementara itu aktivitas di Stasiun Palmerah mulai kembali normal. Sejumlah pekerja memadati stasiun untuk berangkat maupun pulang dari tempat kerja. Bergeser ke kawasan Pejompongan, sisa gas air mata masih tercium hingga pada Jumat pagi. Kondisi ini membuat mata sejumlah warga terasa perih. Petugas kebersihan melakukan pembersihan di sejumlah ruas jalan, sampah, puing-puing, serta sisa abu yang dibersihkan. Coretan vandalisme pada sejumlah dinding mulai dihapus. Arus lalu lintas di Jalan Pejompongan Raya menuju Palmerah hingga akses gerbang tol Pejompongan secara bertahap kembali normal dan sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Di kawasan Selipi, lalu lintas di Simpang Selipi, Petamburan juga terpantau lancar, tidak terlihat adanya kerumunan massa di lokasi ini. Secara keseluruhan, kondisi Jakarta pasca demonstrasi mulai kembali kondusif, namun pengamanan masih diperketat dan kegiatan pembersihan di sejumlah titik masih terus berlangsung. Ibrahim, Berita Nasional TV. Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri atau FAGRI menyampaikan aspirasi kepada pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 26 Agustus 2026. Pertemuan ini diterima Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustafa, dan juga Sari Yuliati. Salah satu pokok pembahasan adalah kepastian nasib ratusan ribu guru non-ASN di sekolah negeri setelah tahun 2026. Ketua FAGRI Ahmad Farwis Nasution menyebut pimpinan DPR menyatakan siap membantu mendorong penyelesaian persoalan guru non-ASN. Langkah ini disesuaikan dengan surat edaran Kemendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Berdasarkan data dengan cut-off tahun 2024, terdapat 172.323 guru non-ASN yang masih membutuhkan kepastian status. FAGRI berharap pemerintah bersama dengan pihak terkait segera menyusun formulasi penyelesaian bagi para guru. Wakil Ketua FAGRI, Amiruddin, mengatakan guru non-ASN masih menunggu kejelasan karena ketentuan dalam surat edaran Kemendikdasmen nomor 7 tahun 2026 hanya berlaku hingga 31 Desember 2026. Menurut FAGRI, pembahasan mengenai P3K paruh waktu dan juga P3K penuh waktu belum secara spesifik menjelaskan nasib guru non-ASN. Karena itu mereka meminta kepastian mengenai status dan juga masa depan mereka pada tahun 2027. Salah satu harapan yang disampaikan adalah ada skema penyelesaian status kepegawaian, termasuk peluang pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Yang hari ini berhadir dalam kegiatan audiensi yang alhamdulillah kami diterima baik oleh pimpinan DPR RI, Prof. Sufmi Dasko dan juga Bapak Saan Mustafa yang telah banyak memberikan masukan serta diskusi. Sekiranya penuntasan
honorer non ASN pada tahun ini dapat dilaksanakan dengan baik. Yang disampaikan oleh pimpinan DPR tadi, mereka siap untuk menyelesaikan dan memenuhi daripada surat edaran Kemendikbud nomor 7 tahun 2026 yang mana cut off 2024 yang mana pada saat ini berjumlah 172.323 orang. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat terrealisasi segera, dan saya sampaikan kepada kawan-kawan setanah air non-ASN, dengan adanya forum ini kami harap dapat menerima nantinya apa-apa saja yang akan diformulasikan oleh pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan DPR akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah dan juga kementerian terkait. DPR juga akan memantau tindak lanjut pembahasan untuk memastikan persoalan guru non-ASN mendapat kejelasan. Dari Jakarta, Adi Chandra, Berita Nasional TV. جهلة وتعديل ولاة الأمور من تعيين الجهلاء في المناصب الدينية. Presiden Prabowo Subianto menghadiri sekaligus meresmikan pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di lapangan Untung Surapati, Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Muktamar ke-35 NU mengusung tema menjaga marwah, memperkaya khidmah untuk kemaslahatan bangsa. Rangkaian pembukaan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Syubanul Waton, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran serta selawat badar. Muktamar ini diikuti pengurus NU dari berbagai tingkatan, mulai dari 38 pengurus wilayah, lebih dari 550 pengurus cabang, hingga 33 pengurus cabang istimewa NU. Ketua Panitia Muktamar Syaifullah Yusuf menyebut, perhelatan ini juga diperkirakan diramaikan lebih dari 50.000 rombongan lillahi ta'ala atau romlah dari berbagai penjuru tanah air. Para peserta dan warga datang dengan beragam moda transportasi, mulai dari pesawat, kereta, bus, hingga kendaraan pribadi. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepadanya untuk hadir dalam pembukaan Muktamar ke-35 NU. Presiden menegaskan Nahdlatul Ulama merupakan institusi bersejarah yang memiliki jasa besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan secara resmi membuka Muktamar ke-35 NU dengan ditandai tabuhan beduk sebagai tanda dimulainya rangkaian persidangan untuk merumuskan arah organisasi, program, serta rekomendasi bagi kemaslahatan umat dan bangsa. Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Bukti yang jelas. Presiden Prabowo Subianto menegaskan peran Nahdlatul Ulama atau NU sebagai salah satu kekuatan penting bangsa yang senantiasa hadir dalam berbagai momentum sejarah Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden saat membuka Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur pada Kamis 27 Agustus 2026. Menurut Presiden, NU selama ini turut berperan dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan perdamaian termasuk di tengah berbagai krisis yang dihadapi bangsa. Semangat ini dinilai sejalan dengan cita-cita para pendiri NU untuk membangun Indonesia yang bangkit dan setara dengan bangsa lain. Prabowo menekankan kehormatan sebuah bangsa tidak dapat dipisahkan dari terwujudnya keadilan dan kemakmuran bagi rakyat. Karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat dan memberdayakan NU serta Muhammadiyah, termasuk pesantren-pesantren yang berada di bawah naungannya. Nahdlatul Ulama hadir selalu dalam kejadian-kejadian bangsa ini. Dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia. Di bidang pendidikan, Presiden juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk memastikan akses sarana pembelajaran digital yang setara di seluruh Indonesia. Khusus sekolah-sekolah NU, pemerintah akan memberikan tambahan 4 layar digital sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembelajaran.
Tim Liputan Berita Nasional TV. Panel banyak sekolah-sekolah. Ojo lali. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penghormatan mendalam kepada para kiai dan ulama atas jasa dan perannya dalam perjalanan bangsa Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden saat membuka Muktamar ke-35 Nadatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis 27 Agustus 2026. Saya mau minta maaf. Presiden mengingatkan peran ulama, kiai, dan pesantren sangat besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, meski kemerdekaan diproklamasikan di Jakarta, salah satu ujian terbesarnya terjadi dalam pertempuran Surabaya pada Oktober dan November 1945 dengan keterlibatan besar para ulama dan pesantren. Atas peran tersebut, Prabowo memperkenalkan istilah jas hijau sebagai ajakan untuk tidak melupakan jasa para ulama. Presiden juga memberikan apresiasi kepada para kiai di pelosok yang meski tidak terkenal dan tidak selalu mendapat sorotan, terus menjaga akhlak, kerukunan, dan kedamaian di tengah masyarakat. Kalau tidak salah Bung Karno ya mengatakan jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Saya ingin menyampaikan jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Di hadapan keluarga besar NU, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih kepada para kiai, nyai, santri, dan santriwati atas pengabdiannya kepada bangsa. Kepala negara menegaskan kekuatan dan kerukunan NU memiliki arti penting bagi persatuan Indonesia sehingga NU yang kuat dan rukun diharapkan dapat memperkuat serta menjaga martabat Indonesia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimisme Indonesia akan bangkit menjadi negara yang semakin kuat dan mandiri. Hal ini disampaikan saat menghadiri Muktamar ke-35 Nadatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, Kamis 27 Agustus 2026. Presiden menyebut sejumlah capaian pemerintah diantaranya swasembada pangan dan langkah menuju swasembada energi. Pemerintah juga terus memperluas program makan bergizi gratis atau MBG yang kini telah dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. Meski masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, Presiden berkomitmen menyelesaikan berbagai persoalan agar manfaat program pemerintah dapat dirasakan masyarakat. Presiden menekankan penguatan ekonomi rakyat melalui pengoperasian puluhan ribu koperasi Desa Merah Putih serta jaminan penyaluran barang subsidi dengan harga sesuai kebijakan. Namun, kekayaan sumber daya alam dan potensi energi dinilai menjadi modal kuat untuk kebangkitan Indonesia yang didukung penghematan anggaran serta pemberantasan korupsi demi mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk kesejahteraan rakyat. Saudara-saudara, percaya sama saya, beberapa tahun lagi Indonesia akan bangkit dengan luar biasa dan tidak akan ada yang bisa membendung kita. Saudara-saudara sekalian. Yang penting kita harus berani memberantas korupsi. Tim Liputan Berita Nasional TV. Karena korupsi ini Peristiwa kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Taman Nasional Waikabas, Lampung Timur, Lampung pada Kamis pagi. Jika sebelumnya terjadi di wilayah Brajaluhur, kali ini api dilaporkan muncul di wilayah Resort Rantau Jaya dan Toto Projo. Hembusan angin yang kencang membuat api terus meluas dan menjalar ke hamparan alang-alang. Ratusan petugas gabungan dikerahkan untuk melakukan pemadaman manual pada peristiwa ini. Selain itu, pemadaman ini juga dibantu dengan helikopter waterbombing. Kebakaran diperkirakan telah menghanguskan lahan seluas 6 hektar. Rantau Jaya dan di Resort Toto Projo berbatasan dengan Susukan Baru. Nah, itu yang pertama itu ditemukan pagi tadi, langsung kita tindak lanjuti dengan operasi dengan waterbombing. Balai Taman Nasional Waikabas pun memastikan tidak ada gajah dan satwa lain yang terdampak langsung dalam karhutla ini. Dari Lampung Timur, Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Suasana penuh kegembiraan mewarnai peresmian jembatan Garuda Merah Putih di Desa Palasari Hilir, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Jembatan penyeberangan ini menjadi sarana vital bagi warga. Pembangunan jembatan yang memiliki panjang 12 meter dengan lebar 2,5 meter ini merupakan bagian dari program prioritas pemerintah pusat yang dilakukan melalui sinergi TNI Polri dan pemerintah daerah serta gotong royong masyarakat. Keberadaan jembatan Garuda Merah Putih yang menghubungkan Desa Palasari Hilir dan Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda diharapkan mampu meningkatkan mobilitas warga, khususnya untuk menunjang aktivitas pendidikan dan perekonomian. Terutama untuk akses jalan menuju Lebakwangi ataupun dari Lebakwangi menuju Cikopeng, jadi lebih singkat perjalanannya. Pada hari ini jembatan di wilayah di Kecamatan Parungkuda yang menghubungkan Desa Sundawenang dan Desa Palasari Hilir telah selesai dibuat oleh kita bersama, baik itu TNI bersama dengan masyarakat secara gotong royong. Mudah-mudahan dengan adanya jembatan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat khususnya di Kecamatan Parungkuda. Di wilayah Kodim 0607 Kota Sukabumi kini sudah terbangun 4 jembatan yang tersebar di Kecamatan Cikembar, Cisaat, dan Cibadak, serta Parungkuda. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Berlokasi di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, RS Tria Dipa kini hadir dengan wajah baru dan konsep pelayanan kesehatan yang lebih modern, terintegrasi dan berorientasi pada kenyamanan pasien. Peresmian RS Tria Dipa dihadiri langsung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Kehadiran orang nomor 1 di pemerintahan DKI Jakarta ini menjadi bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan di ibu kota. Sebagai rumah sakit dengan konsep pelayanan berstandar internasional, RS Tria Dipa mengandalkan perpaduan antara tenaga medis profesional dan teknologi kesehatan generasi terbaru. Dengan ekosistem layanan kesehatan yang terintegrasi, masyarakat diharapkan dapat memperoleh layanan medis dengan kualitas yang selama ini banyak dicari di sejumlah negara seperti Singapura, Malaysia, Jepang, dan Thailand. Tria Dipa yang sekarang ini sudah beroperasi penuh dengan peralatan yang modern, dengan manajemen yang baru, dan juga dengan jangkauan yang lebih luas, mudah-mudahan akan menjadi rumah sakit kebanggaan masyarakat yang ada di Jakarta Selatan. Sekali lagi kami menyampaikan selamat, dan apalagi dengan teknologi yang ada, tadi ada beberapa alat baru yang sangat memberikan manfaat pengaruh bagi kesehatan masyarakat. Sementara itu menyebut transformasi RS Tria Dipa menjadi lifestyle hospital menjadi bagian dari upaya menghadirkan pilihan layanan kesehatan berkualitas tinggi di Jakarta. Tak hanya berfokus pada pengobatan, RS Tria Dipa juga menekankan pentingnya deteksi dini, kenyamanan pasien, teknologi medis, serta pelayanan yang terintegrasi. Rumah sakit ini sebagaimana disampaikan Pak Gubernur tadi juga melayani BPJS Pak, juga sejak awal berdiri melayani sampai sekarang pun tetap melayani BPJS. Nah, tapi kami juga bertransformasi untuk hal-hal yang sifatnya lifestyle, artinya untuk pencegahan. Jadi dengan teknologi yang ada kita manfaatkan untuk melakukan hal-hal yang bisa mencegah sesuatu akan terjadi misalnya. Jadi misalnya deteksi dini untuk stroke ataupun untuk melakukan tindakan-tindakan yang mana ini sekarang kan bebas dari rasa nyeri, itu kan suatu kemewahan ya. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Sebuah wisma penginapan yang telah ditinggal kosong oleh pengelola sebelumnya di Jalan Hertasning, Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi sasaran pembobolan. Akibat kejadian ini sebanyak 7 unit televisi yang terpasang di 7 kamar di lantai 2 dan 3 raib digondol pelaku. Pemilik wisma yang mendapatkan laporan dari penjaga wisma langsung melaporkan insiden ini ke Mapolsek Panakukang.
Menerima laporan tersebut, aparat kepolisian dari Polsek Panakukang langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku membobol 7 kamar dengan cara merusak kunci pintu kamar. Namun, polisi menemukan kejanggalan saat pemeriksaan berlanjut. Pintu utama akses masuk ke Wisma serta jendela dalam kondisi utuh tanpa ada tanda-tanda kerusakan sama sekali. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah saset plastik kecil di lokasi yang diduga kuat bekas pembungkus narkoba jenis sabu. 7. Iya. Terus apa-apa saja? Tipis saja. Itu cara masuknya itu apa yang dibongkar? Itu yang mana Itu kamar dibongkar. Iya, ya kalau mas dari pintu kamar. Sudah berapa lama kosong itu? Belum cukup 1 tahun. Sejak putus kontrak sama kecurian di salah satu wisma yang saat ini dalam keadaan kosong di Jalan Hertasning dekat dari Rumah Sakit Kristelina. Saat ini pihak kepolisian Polsek Panakukang masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku pembobolan wisma tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di halaman Masjid Muhajirin Jalan PDAM RT 26 RW 06 Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus, Palembang, Minggu 31 Mei 2026 sekitar pukul 05 waktu Indonesia Barat. Satreskrim Polrestabes Palembang mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan sekaligus mengungkap identitas pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kasus ini terjadi saat korban memarkirkan sepeda motor di halaman masjid ketika hendak melaksanakan sholat subuh. Saat korban sedang beribadah, pelaku memanfaatkan kesempatan untuk membawa kabur sepeda motor. Aksi pelaku sempat diketahui warga dan dilakukan pengejaran. 1 orang pelaku berhasil diamankan di lokasi kejadian, sementara 1 pelaku lainnya yang diidentifikasi berinisial DT berhasil melarikan diri. Setelah 4 bulan melakukan penyelidikan, petugas akhirnya berhasil mengamankan Dito Devano Akbar. Saat ini, tersangka beserta barang bukti telah dibawa ke Polrestabes Palembang untuk menjalani pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil penyidikan dan olah tempat kejadian perkara, polisi mengungkap modus yang dilakukan pelaku, yakni membongkar kunci stang sepeda motor menggunakan kunci letter T. Kendaraan tersebut diambil oleh pelaku dan sempat dikejar oleh masyarakat, dan 1 orang tersangka sudah berhasil diamankan pada saat di TKP. Namun tersangka DT ini baru berhasil diamankan yang statusnya DPO, dan kemudian saat ini barang bukti dan tersangka sudah dilakukan penyidikan lebih lanjut di Satreskrim Polrestabes Palembang. Dalam perkara tersebut, Dito yang diketahui berprofesi sebagai buruh harian lepas diduga beraksi bersama MGS Ependin Darwinsyah yang saat ini telah ditahan dan menjalani hukuman. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Dua warga negara Tiongkok berinisial YH dan NZ diamankan petugas imigrasi Jayapura setelah diduga menyalahgunakan izin tinggal kunjungan di wilayah Papua. Keduanya merupakan pasangan suami istri yang masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 3 Juli 2026. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua, Samuel Toba, di Jayapura, mengatakan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang diterima imigrasi Jayapura pada Maret 2026. Petugas kemudian mendapat petunjuk baru pada Juli 2026 melalui penelusuran dan analisis sejumlah bukti digital di media sosial. Setelah dilakukan pengawasan dan pendalaman, kedua WNA tersebut berhasil diamankan di wilayah Jayapura pada 14 Agustus 2026. Menanyakan tentang yang pertama adalah tentang visa yang dimiliki oleh orang tersebut, kemudian barang bukti berupa obat-obatan yang dibawa oleh yang bersangkutan. Dapat kami jelaskan bahwa visa yang dimiliki oleh kedua orang masuk tersebut adalah berupa visa kunjungan bisnis yang indeksnya C2.
Dalam pemeriksaan, YH mengaku datang ke Papua untuk berlibur bersama istrinya dan mengunjungi sejumlah tempat wisata. Namun, petugas menemukan sejumlah foto dan video yang memperlihatkan YH mengikuti kegiatan berburu bersama masyarakat setempat. Dalam dokumentasi tersebut, terlihat aktivitas perburuan sejumlah satwa yang dilindungi, di antaranya burung kasuari dan kuskus. Petugas juga menemukan aktivitas lain, yaitu siaran langsung melalui media sosial untuk mempromosikan dan menjual produk kesehatan yang dibawa dari Tiongkok. Sementara NZ mengaku tidak bekerja dan datang ke Jayapura untuk mendampingi suaminya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan, imigrasi menilai keduanya telah melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan izin tinggal kunjungan. Atas pelanggaran tersebut, imigrasi menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Kedua WNA Tiongkok tersebut selanjutnya akan diproses untuk dipulangkan ke negara asal melalui mekanisme deportasi. Dari Jayapura, Papua, jurnalis Berita Nasional TV. Bang. Iya. Sini. Berapa ini? Berapa? Asto, kamu Asto. Iya. Dua orang yang berada di mobil towing tersebut masing-masing berinisial HWW dan PK langsung diamankan petugas. Mobil towing mengangkut motor gede jenis Harley Davidson tersebut diamankan petugas saat melintas di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sabu-sabu seberat 15 kg yang disembunyikan di bagasi dan kabin truk towing. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andi Arisandi Rabu siang mengatakan modus kedua pelaku membawa mobil dari Jakarta menuju kota Medan. Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan ke Aceh. Namun sepulangnya dari Aceh menuju Jakarta, keduanya membawa motor gede dan narkotika jenis sabu seberat 15 kg. Kepada petugas menyelundupkan sabu-sabu dari Aceh menuju Jakarta dengan modus yang sama bukan pertama kali dilakukan keduanya. Keduanya juga mengaku hanya disuruh seseorang untuk menjemput sabu-sabu tersebutlah dari Aceh. Jadi mobil ini dari Jakarta menuju ke Medan, kemudian menurunkan mobil, kemudian menuju Aceh, kemudian dari Aceh akan kembali ke Jakarta membawa unit motor, kemudian ternyata di dalamnya hasil pengungkapan kita ditemukan barang bukti sabu sebanyak 15 kilo. Petugas saat ini masih menyelidiki apakah mobil gede tersebut ada kaitannya dengan penyelundupan sabu-sabu tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Tak hanya memastikan proses pemadaman berjalan, pemerintah juga menyiapkan penanganan terhadap dampak sosial dan kesehatan yang dirasakan masyarakat. Pengecekan dilakukan di Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Jumat, 28 Agustus 2026. Menhub Raja Antoni turun ke lapangan bersama Kapolda Riau, Irjen Pol Heri Heriawan, PLT Gubernur Riau, SF Haryanto, Pangdam 19 TT, Maijen TNI Agus Hadiwaluyo. Menhub Raja Antoni menegaskan, penanganan karhutla di Riau dilakukan secara menyeluruh. Selain pemadaman, pemerintah juga menangani dampak sosial dan kesehatan yang dirasakan masyarakat. Menhub Raja Antoni menyebut, penanganan dampak sosial dilakukan melalui sejumlah layanan bagi masyarakat terdampak, di antaranya klinik kesehatan untuk mengecek kondisi masyarakat, trauma healing bagi anak-anak, serta klinik khusus untuk pemberian oksigen. Ideal itu memang OMC, Operasi Mobilitas Cuaca, Pak Kepala BNPB, Kepala BMKG dan saya sudah sepakat bahwa kita akan melakukan OMC dimanapun ada potensi awan hujan. Jadi tidak terkait dengan apakah ada kebakaran atau tidak. Tapi kalau misalkan, let's say misalkan di Wansing tidak ada kebakaran, tapi ada awan hujan di sana, maka kita tetap akan melakukan OMC ya, untuk meningkatkan TMAT ya, tinggi muka air tanahnya kita tingkatkan sehingga mencegah terjadinya kebakaran. Jadi all out pertama di OMC. Menurut Raja Antoni, kolaborasi lintas instansi menjadi kunci penanganan karhutla di Riau. Dia mengapresiasi kerja bersama pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, BNPB, dan Manggala Agni Kementerian Kehutanan.
Itu untuk keterangan namanya. Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi mengungkap home industri narkoba jenis tembakau sintetis di wilayah Babelan, Kota Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam penggerbekan, petugas menangkap 2 tersangka berinisial TMF dan ADW. Keduanya ditangkap saat tengah meracik tembakau sintetis di sebuah rumah kontrakan. Dari lokasi, petugas menyita tembakau sintetis siap edar seberat 123,76 gram. Selain itu diamankan pula cairan yang diduga digunakan untuk membuat tembakau sintetis sebanyak 800 ml serta sejumlah peralatan untuk meracik narkoba. Tak berhenti di situ, petugas juga menemukan narkoba jenis sabu dengan berat 18 gram dari tangan kedua tersangka. Selanjutnya, tim unit 1 subnit 2 langsung bergegas ke lokasi tersebut dan didapati 2 tersangka berinisial TMF dan ADW. Setelah pelaku diamankan, petugas langsung melakukan penggeledahan badan dan rumah. Dari hasil penggeledahan tersebut didapati barang bukti berupa tembakau sintetis sebanyak 115,94 gram. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 114 dan pasal 111 Undang-Undang Narkotika. Keduanya terancam hukuman pidana penjara hingga 20 tahun. Polisi masih mendalami asal bahan baku serta jaringan peredaran narkoba yang melibatkan kedua tersangka. Dari Bekasi, jurnalis Berita Nasional TV. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu 26 Agustus 2026 menyatakan Mojtaba Khamenei mengalami luka serius pada bagian lengan dan kaki sebelah kiri. Namun Trump tidak menjelaskan sumber informasi mengenai kondisi tersebut. Trump menyatakan jika Mojtaba telah meninggal, maka pemerintah Iran dinilai sedang melakukan pertunjukan dengan terus mengklaim berkonsultasi dengannya. Di tengah konflik, Trump mengklaim Amerika Serikat berhasil membuka kembali Selat Hormuz. Ia menyebut sekitar 10 juta barel minyak melintasi selat tersebut pada Selasa 25 Agustus 2026 dengan 22 kapal berlayar aman. Namun Garda Revolusi Iran atau IRGC membantah klaim tersebut. IRGC menegaskan hanya Iran yang mengetahui lokasi ranjau dan Selat Hormuz tidak akan dibuka selama Amerika Serikat memenuhi syarat Teheran. Sementara itu, pemerintah Trump meluncurkan operasi sanksi bernama Operation Economic Outcast untuk menekan Iran dan membatasi aksesnya ke sistem keuangan internasional. Meski tekanan terus ditingkatkan, Trump mengaku tidak memiliki batas waktu untuk kembali bernegosiasi dengan Iran. Pakistan is set to assume the chairmanship. Kementerian Luar Negeri Pakistan menyebut kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata Field Marshal Syed Hashim Munir ke Teheran dilakukan dalam rangka upaya Islamabad menjembatani perbedaan antara Amerika Serikat dan Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan Tahir Hussein Andrabi menegaskan klaim bahwa Munir datang sebagai utusan Trump atau Washington adalah menyesatkan dan tidak sesuai fakta. Munir berkunjung ke Teheran pada Senin 24 Agustus 2026 bersama Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsen Naqvi. Mereka bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, dan pejabat keamanan Iran. Pembicaraan berfokus pada upaya meredakan ketegangan, mengakhiri konflik, serta membuka kembali Selat Hormuz. Pakistan menyebut pembicaraan menghasilkan kemajuan signifikan. Kunjungan Munir dilakukan setelah berbicara melalui telepon dengan Trump. Kementerian Luar Negeri Pakistan menegaskan, komunikasi ini tidak berarti Munir bertindak sebagai utusan Washington. Pakistan menyatakan akan terus memainkan peran mediasi bersama negara-negara lain di kawasan untuk mendorong penyelesaian konflik Amerika Serikat dan Iran melalui jalur negosiasi. Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani tiba di Teheran pada Kamis 27 Agustus 2026 dan disambut Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Keduanya membahas pertemuan bilateral bersama sejumlah pejabat dari kedua negara. Kementerian Luar Negeri Qatar menyebut kunjungan ini bertujuan mengurangi ketegangan di kawasan sekaligus menciptakan kondisi mendukung dimulai kembali dialog. Pembahasan menyentuh kebebasan navigasi di Selat Hormuz.
Qatar menilai jalur diplomasi merupakan cara terbaik menyelesaikan perselisihan serta memperkuat keamanan dan stabilitas kawasan. Kunjungan ini berlangsung setelah Panglima Angkatan Bersenjata Pakistan, Field Marshal Syed Hashim Munir, lebih dulu mengunjungi Teheran dalam upaya memediasi konflik antara Washington dan Teheran. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat kembali menjatuhkan sanksi sekunder terhadap pihak-pihak mempertahankan hubungan dengan Iran. Pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran masih terhenti setelah batas waktu 60 hari untuk mencapai kesepakatan penuh berlalu tanpa hasil. Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Provinsi Bagmati, Nepal. Arus deras membawa lumpur dan puing, menimbun rumah dan jalan di sepanjang aliran sungai. Banjir awalnya menerjang Timur dan Sharubesi di distrik Rasua pada Rabu pagi 26 Agustus 2026. Air mengalir deras ke arah Nuwakot dan Dading, sejumlah bangunan di tepi sungai tertutup lumpur tebal. Sebagian rumah kosong di lokasi. Di Chandragiri, pinggiran Kathmandu, polisi diterjunkan mengatur lalu lintas dan memeriksa kendaraan. Antrean panjang terjadi di sejumlah ruas jalan terdampak. Hingga Jumat pagi 28 Agustus 2026, sedikitnya 392 orang tewas, hampir 1.500 orang dilaporkan hilang di Nepal dan wilayah Xizang, Tiongkok. Di antaranya terdapat wisatawan dan peziarah asing. Lebih dari 5.000 personel, tentara, dan polisi Nepal dikerahkan untuk pencarian dan penyelamatan. Helikopter digunakan mencari korban dan mengirimkan bantuan ke wilayah terisolasi. Otoritas Hidrologi Nepal menyebut hujan lebat di Rasua bukan pemicu utama bencana. Hasil awal analisis citra satelit menunjukkan runtuh es dan batu di Himalaya diduga memicu banjir besar ke Sungai Lende. Di wilayah Xizang, Tiongkok, lumpur dan puing juga menerjang Kabupaten Girong serta Pelabuhan Girong. Otoritas Tiongkok melaporkan 3 orang tewas dan 558 orang hilang.